Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalina Salsabila dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas A semester 1. Di UTS teori belajar bahasa ini saya akan menerangkan tentang kompetensi kebahasaan. Kompetensi merupakan bentuk kata benda dari kata sifat kompeten yang berarti cakap atau mengetahui. Kompetensi kemampuan menguasai gramatika satuan bahasa secara abstrak atau batiniah. Kompetensi kebahasaan merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Chomsky yang mengacu pada pengetahuan gramatika. Gramatika suatu bahasa berisi suatu deskripsi yang mengenai kompetensi yang bersifat intrinsik pada diri pembicara hingga pendengar, berdasarkan kaidahnya yang sangat diperlukan. Saat mengungkapkan berbagai pemikiran yang baik, maka dibutuhkan penguasaan bahasa yang baik juga. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan kualifikasi kemampuan yang menggambarkan penguasaan sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan pengetahuan bahasa. Yang kedua, keterampilan dalam berbahasa. Yang ketiga, sikap positif terhadap bahasa dan sastra. Yang pertama, penguasaan pengetahuan bahasa. Penguasaan pengetahuan bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, kita dapat berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, baik menyampaikan pemikiran, gagasan, perasaan, maksud dan tujuan maupun bertahan, argumentasi, dan sebagainya. Penguasaan bahasa Indonesia akan memperlancar pencapaian tujuan pendidikan dalam penguasaan ilmu, teknologi, seni, serta TIK. Pengembangan dan pembinaan bahasa dilakukan melalui usaha-usaha pembahasan untuk tercapainya pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam berekspresi dan berkomunikasi. Penguasaan wawasan kebahasaan dan keterampilan menuju penguasaan kalimat efektif tidak dapat dimiliki hanya dengan menguasai kaidah-kaidah bahasa. Hal ini sangat diperlukan praktik atau latihan yang cukup. Jadi dalam pemenuhan standar kompetensi yang pertama yaitu penguasaan pengetahuan bahasa. Ini sangat diperlukan praktik atau latihan yang cukup untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan dalam penguasaan ilmu, teknologi, seni, serta TIK. Yang kedua adalah keterampilan dalam berbahasa. Yang pertama, berbicara. Berbicara adalah kegiatan menyampaikan pesan melalui ujaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, berbicara adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, berbicara adalah suatu cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka itulah mengapa dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbicara adalah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, apalagi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menyimak. Menyimak adalah kegiatan memahami suatu pesan. Seseorang dikatakan dapat memahami pesan yang telah disampaikan apabila orang tersebut dapat memberikan respon terhadap bahan simakan. Jadi di dalam menyimak ini ketika ada pemateri atau teman sekitar yang berbicara, kita melakukan menyimak apa yang mereka sampaikan, kita pahami, maka saat orang lain itu atau pemateri itu menanyakan, kita dapat memberikan respon terhadap bahan simakan tersebut. Dan yang ketiga adalah menulis. Menurut Resmini ialah menggambarkan bahasa yang telah dipahami seseorang dengan tujuan agar orang lain bisa memahami apa yang hendak ia sampaikan. Nah, setelah kita mendengarkan atau kita menyimak dari pemateri, kita melakukan menulis dalam arti contohnya meresum. Nah, dalam meresum kita juga berguna memperkuat daya ingat kita terhadap materi tersebut. Maka itulah menulis juga merupakan keterampilan berbahasa yang tidak kalah penting. Karena setelah kita melakukan menyimak, dengan kita melakukan menulis, kita lebih paham dengan materi yang telah kita simak atau yang telah disampaikan oleh pemateri. Dan yang terakhir adalah membaca. Dalam kegiatan membaca, dapat dilakukan membaca bersama-sama
agar lebih memahami informasi yang ingin disampaikan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan pemahaman kita terhadap materi. Kita perlu meningkatkan literasi di dalam diri kita. Karena dengan literasi, kita dapat memahami informasi-informasi yang seharusnya kita tahu, dan kita tidak mudah terjerumus dengan pernyataan-pernyataan yang belum benar. Dan yang terakhir adalah sikap positif terhadap bahasa dan sastra. Sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia dapat diwujudkan dengan bangga berbahasa Indonesia, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setia terhadap bahasa Indonesia dengan cara memelihara dan menggunakan bahasa Indonesia serta mencegah pengaruh bahasa asing yang berlebihan. Yang ketiga, sadar akan norma berbahasa. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan norma, kriteria, kaidah, dan tata aturan yang berlaku. Yang keempat, berbahasa Indonesia dengan santun, menjaga harkat, martabat, dan jati diri, serta menghormati orang lain. Yang kelima, mempelajari bahasa dengan baik, yaitu merupakan bentuk sikap bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bertanya kepada ahli kalau menghadapi persoalan bahasa Indonesia. Kita mencari bantuan ketika kita belum mengetahui atau kita menghadapi persoalan bahasa yang sulit dipahami. Mempelajari bahasa dengan baik, bertanya kepada ahli, itu juga salah satu wujud atau proses bangga berbahasa Indonesia, karena bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itulah wujud bangga kita terhadap bahasa Indonesia, dan juga memelihara, mencegah pengaruh bahasa asing yang berlebihan, dan sikap positif yang lainnya. Jadi kesimpulannya, dalam kompetensi kebahasaan perlu adanya standar kompetensi yang meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Itulah wujud dari kita berbangga bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materi kompetensi kebahasaan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.